Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalam wal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa qala Allahu aidan fi ayatil ukhra, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji serta rasa syukur kepada Zat yang maha luhur, Zat yang telah menciptakan Adam dan Hawa, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan aku dan kamu, Zat yang maha tinggi. Nyatanya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati, yang mana ialah Allah yang telah menciptakan kita, ialah Allah yang telah memberi kita semua kenikmatan. Di antaranya kenikmatan yang saat ini sedang kita rasakan, kenikmatan yang bahkan dunia dan isinya pun kalah. Nikmat apa? Yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Kenapa saya sebutkan bahkan dunia dan isinya pun sampai kalah dengan nikmat yang dua ini? Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya dengan Islam dan imanlah kita bisa memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dan agung untuk kita ucapkan selain dari kalimat-kalimat yang baik, yaitu kalimat thayyibah. Di antaranya yaitu kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ikhwatu iman rahimakumullah, lembutkanlah hati kita untuk menerima nasihat. Pernahkah kita merasa bete ketika ada teman kita yang menasehati kita? Pernahkah ketika ada teman kita yang menasehati kita, kita malah mencari pembenaran atas kesalahan yang kita lakukan? Pernahkah kita sedikit naik darah ketika ada teman kita yang menasehati kita, padahal ia sudah menasehati kita secara baik-baik dan benar? Pertanyaannya, sekeras itukah hati kita? Ikhwatu iman rahimakumullah, orang yang berhati keras, ia tidak akan mendapatkan pelajaran-pelajaran dari nasihat-nasihat yang didengarnya. Orang yang berhati keras, ia tidak akan mendapatkan faedah dari ayat-ayat Allah maupun peringatan-peringatan yang diperingatkan kepadanya. Ia tidak akan merasa tertarik meskipun ia dikasih dorongan, meskipun ia dikasih motivasi. Dan ia pun tidak akan merasa takut meskipun ditakut-takuti. Inilah salah satu bentuk hukuman terberat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hambanya, yang mengakibatkan, yang menyebabkan tidak adanya petunjuk dan kebaikan yang sampai kepadanya, melainkan hanya akan memperburuk keadaan dia. Sebagaimana Allah telah jelaskan dalam Quran surat kedua ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah wa lahum adzabun azim. Dan Allah pun menutup hati-hati mereka, Allah menutup pendengaran-pendengaran mereka, penglihatan-penglihatan mereka Allah tutup, dan hanya bagi mereka lah siksa yang sangat pedih.
Ikhwatu iman rahimakumullah, terimalah nasihat. Terimalah nasihat walaupun itu menyakitkan. Terimalah nasihat walaupun kita sulit untuk melaksanakan nasihat tersebut. Terimalah nasihat dari siapapun. Mau itu dari adik kita, dari kakak kita, dari orang tua kita, guru-guru kita, bahkan dari teman sebaya kita. Selama yang mereka sampaikan adalah sebuah kebenaran, maka terimalah. Sebagaimana Allah telah jelaskan dalam Quran surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Rugi. Jadi fitrah kita sebagai manusia hidup di dunia itu sebenarnya kita semua dalam keadaan rugi. Mau mulai dari itu bangun tidur sampai kita kembali lagi tidur, sesungguhnya kita dalam keadaan rugi. Lantas mengapa Allah menurunkan ayat yang semacam ini? Perlu kita ketahui bahwasanya Allah menurunkan ayat yang semacam ini bukan maksudnya Allah untuk merendahkan manusia, bukan maksudnya Allah untuk menghinakan manusia. Perlu kita ketahui bahwasanya ayat Al-Asr, surat Al-Asr ayat kedua ini merupakan ayat yang berbentuk peringatan. Yang mana Allah memperingatkan kita supaya apa? Supaya kita tidak menjadi manusia-manusia yang rugi. Nah, ini merupakan ayat yang berupa peringatan. Di samping itu, selain Allah memberikan peringatan-peringatan, Allah juga memberikan solusi-solusi bagi kita agar tidak apa? Agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang menyebabkan siksa neraka. Nah, di ayat selanjutnya Allah pun memberikan solusinya. Solusi agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Inilah solusi yang Allah berikan agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Jadi di ayat selanjutnya Allah berfirman, bahkan di sini terdapat berupa takhsis atau pengecualian menggunakan kalimat illa, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang yakin bahwasanya ia sedang diawasi oleh Allah. Orang-orang yang yakin bahwasanya di kanan dan di kirinya terdapat malaikat raqib dan atid. Dan orang-orang yang yakin bahwasanya kematian akan mendatanginya. Dimanapun, kapanpun, ia selalu yakin terhadap hal-hal tersebut. Ini merupakan golongan yang pertama agar kita tidak masuk kepada orang-orang yang rugi. Nah, yang kedua yaitu wa amilus solihah, yaitu orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang berbuat kebaikan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dari sahabat Abu Dzar, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa biwajhin talqin. Janganlah kita anggap rendah, janganlah kita anggap remeh apa saja suatu kebaikan, walaupun kita hanya bertemu dengan saudara kita menggunakan wajah yang manis. Bahkan di hadis selanjutnya disebutkan, idza tabahta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ajjad jiranaka wa ta'ahhad jiranaka. Apabila engkau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya, lalu berikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Di sini dapat kita pahami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita untuk meremehkan, agar kita tidak meremehkan suatu kebaikan apapun itu. Di sini dicontohkan kita bertemu dengan saudara kita, nah kita menggunakan wajah yang manis, wajah yang berseri-seri. Mungkin banyak di antara kita yang menganggap senyum kepada orang lain atau bahkan memberi kuah sayur kepada orang lain itu hal yang kecil, bahkan gengsi. Nah, tadi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh menganggap rendah apa saja suatu kebaikan. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu amalan kecil mana
yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Nah, golongan yang ketiga agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, yaitu orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Jadi di sini Allah juga berfirman bahwasanya kita harus saling memberi nasihat, kita harus saling memberi peringatan terhadap khususnya sesama umat muslim. Nah, jadi golongan ketiga agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, yaitu orang yang saling memberi peringatan atau biasa kita sebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada perintah Allah dan melarang kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena sesungguhnya di antara kewajiban dalam beragama, yaitu kita harus saling mengingatkan tentang ayat-ayat Allah, tentang risalah-risalah Allah, yang mana dalam risalah-risalah Allah itu terdapat berupa kejadian-kejadian umat terdahulu, mau itu ayat-ayat yang berupa peringatan, ayat-ayat yang menuturkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan jika kita melakukan suatu kebajikan. Nah, itu adalah suatu kewajiban yang seharusnya kita laksanakan, seharusnya kita lakukan sebagai umat Islam. Nah, sebagaimana Allah telah jelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan peringatan. Karena kenapa? Karena sesungguhnya yang namanya peringatan itu adalah suatu kemanfaatan bagi orang-orang yang beriman. Saya ulangi sekali lagi. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang seharusnya saya tidak lakukan. Semoga ada manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Yang benarnya dari Allah dan Rasulnya, yang salahnya dari saya pribadi. Dicukupkan sekian. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.